Hari ini kita kedatangan Oppo Reno 4 5G dengan kondisi LCD-nya rusak parah. Di bagian layar ini udah pecah dalam dan udah susah banget untuk dilihatnya. Ini nggak tahu sentuhannya masih bisa atau enggak. Yang jelas ini kerusakannya emang di bagian LCD, guys. Oke, ternyata ini udah agak sulit untuk disentuh. Tapi ini handphone masih hidup ya, guys. So, langsung aja tanpa lama-lama kita akan ganti LCD pada Oppo Reno 4 ini. Ganti LCD, let's go! Buka bagian backdoor terbuka dan ini dia bagian dalam dari Oppo Reno 4. Oke, kalau dilihat di sini baterainya juga udah pernah ganti dan kayaknya ini baru ganti nih, guys. Nah, karena kita akan mengganti bagian LCD, jadi kita harus melepaskan dulu bagian baut-baut, cover dan juga frame-nya nih, guys. Oke, ini dia, guys. Untuk covernya sudah berhasil kita lepaskan. Kita simpan dulu di sebelah sini. Dan ini dia untuk handphonenya ya. Oke, yang pertama kita akan tes dulu LCD-nya. Kita akan cabut dulu daya baterainya dan fleksibel LCD-nya di sebelah sini nih, guys. Oke, ini untuk LCD yang baru sudah kita siapkan. Langsung aja kita pasangkan dan kita coba nyalakan dulu untuk handphonenya, guys. Oke, ini dia untuk handphonenya sudah berhasil menyala. Ya, aku nggak bisa ngedeketin kayak gini karena ini masih di tes gantung. Oke, dan ini dia untuk tes sentuhannya. Aku udah coba cek juga sentuhan-sentuhannya seperti ini nih. Untuk sentuhannya aman semua. Nah, didiamin kayak gini juga nggak ada yang ghost touch, guys. Jadi ini menurutku LCD-nya udah aman. Salah saja karena udah aman. Yang pertama kita akan lepaskan dulu kamera-kamera yang ada di sini biar nggak kena pas mencabutannya ya, bahaya juga kalau kena. Jadi kita amankan dulu untuk kameranya. Oke, ini untuk kamera-kameranya sudah berhasil kita lepaskan. Kecuali satu yang di sebelah sini kita akan tutup dulu dengan selasi anti panas, guys. Oke, sudah tertutup. Harusnya tadi nggak apa-apa ya, ini nggak usah dicabut, tapi nggak apa-apa, guys, biar lebih aman. Ini kita tutup satu dan langsung aja kita lepaskan LCD yang lamanya, guys. Oke, ini dia untuk LCD yang lamanya sudah berhasil kita lepaskan. Ternyata udah pernah diganti juga, tapi nggak apa-apa. Berarti ini yang kedua digantinya, guys. Sayang banget ya. Ini kayaknya bekas jatuh. So, kita akan simpan dulu. Oke, di sini ada fingerprint. Kita akan lepas dulu, bahaya. Oke, di sini aku lepasin fleksibel fingerprint biar nggak kena debu atau nggak kena cairan. Kita akan simpan dulu di sebelah sini. Dan lanjut kita akan membersihkan sisa-sisa lem yang ada pada frame-nya ini nih, guys. Oke, ini dia untuk sisa-sisa lemnya sudah bersih. Oke, kita coba fitting dulu untuk LCD yang barunya. Oke, ternyata sudah rapi. Gak ada yang mencong-mencong. Tinggal kita lem aja, guys. Oke, ini dia sudah terpasang untuk lemnya ya. Langsung aja kita pasangkan untuk LCD yang baru. Oke, untuk lemnya sudah terpasang. Sekarang kita akan ke bagian belakang lagi, guys. Kita akan pasangkan kembali kamera-kamera yang tadi kita lepaskan, guys. Oke, untuk kamera-kameranya sudah terpasang. Dan di sini dilihat di bagian tombol powernya, di bagian karetnya udah aus banget ya, guys. Kayaknya ini udah susah dihidupin pakai power, tapi nggak apa-apa. Nanti kita konfirmasi lagi ke customernya. Untuk sekarang kita akan tutup lagi dengan bagian frame dan cover, guys. Oke, sudah selesai. Sebelum kita pasang baut, kita akan coba nyalakan dulu, guys. Oke, ini dia untuk handphonenya sudah berhasil menyala dan benar di bagian tombol powernya ini udah agak susah ya. Selain itu kita akan cek lagi fungsionalnya. Jadi untuk selanjutnya kita akan konfirmasi dulu terkait kerusakannya, yaitu selain dari LCD itu ada di bagian tombol power dan juga kayaknya tadi kameranya tuh nggak bisa di zoom, guys. Oke, kalau kerusakan lainnya sudah diketemukan, untuk selanjutnya kita akan pasangkan dulu baut-bautnya biar baut-bautnya nggak hilang, guys. Oke, untuk bautnya sudah terpasang semua. Kita tutup dulu dengan bagian backdoor, tapi nggak kita lem dulu ya, guys. Karena untuk selanjutnya kita akan standby dulu untuk handphonenya untuk memastikan semuanya aman dan konfirmasi terkait kerusakannya. Oke, casnya juga masuk dengan normal, guys. So, untuk selanjutnya seperti biasa kita harus standby dulu untuk handphonenya untuk memastikan semuanya aman dan konfirmasi terkait kerusakannya. Dan itu dia pergantian LCD pada Oppo Reno 4. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you in the next video and bye-bye.